Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga mampu bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kultum Ramadan kali ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan potensi diri untuk kita memberikan dedikasi yang besar kepada hidup ini sehingga kelak ketika kita wafat akan mendapatkan legasi yang besar dalam hidup ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apa yang kita persiapkan sebelum ajal menjemput? Banyak dari kita bertanya-tanya, nanti di surga ada ini, ada itu enggak? Nanti di surga kita kumpul dengan siapa sih? Nah, pertanyaannya, kita masuk surga atau tidak? Memang, kita dari dulu harus optimis masuk surga. Tapi, apa yang kita persiapkan untuk menjamin diri kita masuk surga? Belum tentu. Yang tua mati lebih dulu daripada yang muda. Bisa saja sebaliknya, yang muda mati terlebih dahulu daripada yang tua. Karena semua yang gaib itu, termasuk kematian, adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak ada yang tahu. Kata Zainal Ali bin Abi Thalib, hiduplah seperti seakan-akan esok kamu akan wafat, sehingga kamu akan memanfaatkan hari ini dengan kebaikan dan kemanfaatan. Satu hal yang wajib kita persiapkan untuk kematian dan hari kiamat, untuk menjamin kita agar masuk surga adalah dengan menggandeng Nabi Muhammad SAW, dengan cara mengikuti akhlak beliau, mengikuti sunnah beliau, mencintai beliau adalah salah satu pintu cara agar menjamin kita masuk surga kelak di akhirat. Yang kedua, yang harus kita persiapkan menjelang kematian, yang kita tidak tahu kapan itu hadirnya, adalah memperbanyak amal. Terlebih lagi di bulan Ramadan seperti kali ini, yang pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selain syafaat Nabi Muhammad SAW sebagai pintu surga kita, ada pintu surga yang lain dan tak ada yang lain lagi kecuali amal dan sholat kita. Maka dari itu, kita harus melakukan amal-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesama makhluk yang bernyawa di dunia ini. Untuk apa? Bukan untuk disombongkan, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk ditukar untuk tiket surga. Kata Nabi, tiket surga itu bukan seberapa banyak dilihat dari banyaknya amal, tapi adalah kualitas amal tersebut. Sehingga dengan kualitas amal yang baik akan mampu mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjamin kita masuk surga. Nah, ini adalah faktor lain selain syafaat Nabi Muhammad yang membuat kita masuk surga, yaitu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita tingkatkan amal dan kualitas kita. Bukan hanya memperbanyaknya, tapi dengan menjalaninya dengan hati yang ikhlas, sehingga itu diharapkan mampu mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya tentang hari akhir dan kematian, tapi apa yang kita lakukan hari ini itu tentang sejarah yang akan kita tinggalkan nantinya. Sebagai apa kita dikenang adalah sebagai mana kita menjalani hidup pada hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai nabi yang agung. Karena apa? Di antaranya dia meninggalkan peninggalan, yaitu adalah Mekah. Mekah menjadi salah satu pusat peradaban umat Islam, yang di dalamnya dibangun Ka'bah bersama putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad dikenal sebagai nabi akhir, nabi yang paling agung di antara nabi yang lainnya. Kenapa di antaranya? Dia meninggalkan sebuah kenangan, yaitu Madinah yang dulunya dikenal sebagai Yasrib. Nabi Muhammad datang dakwah di sana menjadi
bernama Madinah, yang hingga saat ini Madinah dikenal sebagai pusat peradaban dunia dan salah satu kota terbersih di dunia. Apa yang kita tanamkan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Setiap orang itu akan diberi kepemimpinan, minimal atas kepemimpinan dirinya sendiri, atas kakinya, atas tangannya, atas matanya, atas telinganya, atas lisannya. Untuk apa? Ketika dia digunakan untuk jalan Allah, niscaya akan mendapatkan surga kelak. Tapi jika anggota tubuh kita, pikiran kita, hati kita digunakan selain Allah, maka insya Allah ganjarannya adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan tidak harus menunggu di akhirat untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Di dunia, apa yang kita lakukan akan ada pertanggungjawaban dan konsekuensinya. Allah SWT berkata, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu bagi dirimu sendiri di dunia. Karena itu, orang baik tidak harus menunggu di akhirat untuk merasa bahagia. Bahkan di dunia pun bisa merasa bahagia. Jadi, kita tidak perlu risau tentang kematian, hari akhir, yang mungkin kita bertanya, apakah kiamat sudah dekat, sudah jauh? Pantaskan diri kita untuk mati dan menghadapi hari akhir. Jadilah pribadi yang berguna untuk bangsa, agama, negara, dan minimal diri kita sendiri. Itulah kultum hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu bertanggung jawab atas setiap tindakan kita. Dan kesadaran akan tanggung jawab setiap tindakan, ucapan, dan apa yang kita lakukan, entah itu di dunia maya, nyata, ataupun mengetik di media sosial. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menunaikan ibadah puasa